Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kiwari. Ketemu lagi dengan saya Dr. Muhammad Gilang, Dokter Umum RSUD Bandung Kiwari. Pada kali ini kita akan ada event podcast Kiwari dengan pemateri kita pada hari ini ada Dokter Kausa spesialis anak. Nah, kita pada hari ini akan membahas terkait penyakit gondongan. Nah, mungkin banyak warga Kiwari semua, sobat Kiwari semua yang sudah tidak awam lagi ya dok terkait dengan gondongan ini, terutama untuk pasien anak atau mama, ayah mama semua. Jadi kita akan kupas tuntas secara detail dengan dokter Kautsar terkait dengan gondongan. Boleh mungkin perkenalan dulu dokter? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Dr. Muhammad Kausar, dokter spesialis anak di RSUD Bandung Kiwari. Ya, salam kenal semuanya. Iya, oke. Jadi gini dok, jadi sudah banyak banget nih simpang siur ya terkait penyakit gondongan dan mitos yang masih sampai hari ini masih ada dokter. Nah, kira-kira nih dok, menurut dokter, mitos apa aja sih yang paling sering yang pernah dokter temukan selama menjadi dokter spesialis anak? Jadi dibuka dengan mitos ya. Iya dok. Tadi sempat nanya-nanya teman-teman juga sebenarnya apa sih yang paling sering dibilangin sama orang tentang gondongan ya. Mungkin yang pertama banyak mispersepsi antara gondongan, gondok gitu ya. Oh iya dok. Itu harus dibedain dulu. Terus mungkin tata laksananya apakah perlu pakai apa bulao, Oh iya, pakai Bulau. bulao apakah perlu, terus apalagi sih mitosnya bisa bikin mandul. Oh iya, Nah, suka bener ada yang dok. itu orang tuh suka nanya, dok katanya bisa bikin mandul bener atau enggak, terus udah divaksin masih bisa kena atau enggak. Nah, mungkin nanti itu yang kita bahas mungkin ya. Jadi kita jawab satu-satu lah nanti sambil ke belakang. Iya dok. Jadi memang terkait gondongan ini penyakit zaman baheula ya dok dan masih Hmm, ada sampai sekarang. Dan terkait mitosnya juga masih cukup sangat luas gitu di masyarakat kita. Jadi sudah saatnya kita meluruskan mitos tersebut ya dok ya. Nah, untuk pertanyaan pertama mungkin kita ingin lebih tahu dulu nih dok. Kira-kira untuk apa sih sebenarnya penyakit gondongan itu yang dianggap gondongan itu sebenarnya? oke. Jadi yang pertama kita bedain dulu gondongan sama gondok ya. Ini banyak orang tua yang suka mispersepsi Iya. dengan dua kata ini. Jadi kalau gondongan itu infeksi virus. Jadi jenis familinya sama kayak virus-virus influenza. Jadi masih satu Hmm, keluarga sama influenza. Makanya nularnya pun mirip sama influenza gitu. Nularnya bisa lewat batuk, cikan ludah, dan kontak langsung. Jadi sangat mudah sebenarnya menularnya. Nah, infeksinya ini terjadinya di kelenjar air liur. hmm. Kelenjar air liur infeksinya terjadi. Kelenjar air liur itu ada tiga, biasanya ada yang gede, namanya parotis, ada yang submandibular, ada yang di bawah lidah. Cuma itu kecil, kelenjarnya yang gede itu yang parotis. Nah, kalau infeksi gondongan atau disebutnya mumps, dia infeksinya di yang parotis. Makanya banyak juga yang bilang namanya parotitis Iya, gitu ya. Jadi betul. peradangannya ada di kelenjar air liur. Nah, kalau si gondok itu tiroid. Nah, Tiroid. jadi sama-sama benjol, cuman letaknya beda. Mungkin itu yang harus diketahui sama orang tua mungkin ya. Oke. Nah, Dok, gini juga banyak ya, Dok, kayak kekhawatiran mamah-mamah gitu ya. Jadi ketika gondongan, itu mereka bertanya-tanya, Dok, apakah ini bisa disembuhkan ataukah perlu Oh, antibiotik oh gitu, ya. Dok. Nah, itu gimana ya, Dok, untuk penanganannya mungkin? Oke, jadi masuk ke penanganan ya. Jadi kalau gondongan kan disebabkannya sama virus ya, tadi udah kita bahas. Balik lagi kalau virus sebetulnya susah kita ngobatinnya, nggak ada antivirus khusus buat MAMS ini belum ada atau betul belum ada. Jadi sebenarnya tubuh itu bisa sembuh sendiri atau Hmm, kalau dokter-dokter bilangnya self limited disease disease. gitu ya. Dia sembuh sendiri. Nah, cuman tergantung dari keadaan si pasiennya, Iya, apakah Dok. nutrisinya cukup, istirahatnya cukup atau enggak. Nah, itu yang menentukan berapa lama pasiennya bakal butuh waktu untuk sembuh gitu ya. Hmm, Jadi obatnya suportif. Yang pertama istirahat, full bed rest. Kalau yang sekolah, nggak sekolah. Terus isolasi tentu supaya nggak nularin ke orang lain. Sisanya kita kasih obat-obatan buat suportif aja. Misalnya sakit atau nyeri, kita kasih penahan nyeri. hmm. Atau kalau bengkak banget, kita bisa kompres pakai air hangat. Ah, Nah, atau kalau makannya susah buat bangunnya, kita kasih makanan yang lunak dulu. Tapi yang paling hmm. penting cairannya harus cukup. Jadi minumnya harus yang banyak. Iya, Itu ya, aja Dok. sebenarnya.
Tapi yang paling sering tuh dok, kayak pasti orang tuanya tuh, anak saya nggak bisa makan minum dok, karena udah gede banget. Oh, Nah itu apakah perlu dirawat atau enggak? Nah itu sering banyak dok. Nah, oke. Ya, 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 benar. Jadi apa indikasi rawat gitu iya. ya? Indikasi rawat pada pasien-pasien gondongan gitu. Sebenarnya kita bakal anjurkan pasiennya buat rawat ya tadi kalau misalnya sama sekali nggak bisa makan, apalagi minum pun udah mulai susah, Iya dok. pasti kita rawat. Kebutuhannya karena dengan dirawat bisa dapat makan minum lewat infus dulu ya. Iya dok. Satu itu. Yang kedua, kita rawat kalau misalnya gejalanya berat. Misalnya ada pusing, Hmm, kemudian anaknya sampai nggak bisa tidur gara-gara pusing, atau anaknya ada gangguan pendengaran misalnya, atau muntah-muntah sampai nggak hmm. bisa makan, nah itu mesti kita rawat dulu. Iya dok. Berarti memang tidak semua gondongan dirawat, tapi ada indikasi-indikasi tertentu Ya, yang perlu dirawat. Terutama kalau misalnya anaknya jatuh ke dehidrasi kali ya dok ya. betul. Gitu. Oke oke. Nah, terkait dengan perawatan lagi dok, kan banyak juga yang di rumah tata laksana awalnya dipakai belau tuh dok, dibiruin gitu kandungannya. Itu tuh sebenarnya bener nggak sih dok dikasih biru itu? Atau tuh ada tujuannya sebenarnya dikasih biru itu? Nah, sebenarnya tuh pernah baca-baca ya, kenapa sih bisa muncul kok kepikir orang-orang ngasih bulau Iya. dan gondongan gitu ya. Kalau baca-baca itu ternyata ngasih bulaunya dengan air hangat. Banyak tuh orang tuh. Oh, Jadi dulu dikasih air hangatnya, mungkin bener air hangatnya supaya hangat, cuma kan nggak perlu bulaunya. iya dok. Terus mikir-mikir nanya-nanya kenapa sih masih keluar kepikiran tercetus gitu ya kalau gondongan dikasih bulau. Ternyata ada yang bilang sih, tapi bener juga masuk akal juga. Kalau pakai bulau kan warna biru tuh, Iya dok. dia jadi malu kan buat keluar rumah. Nah, Oh, jadinya bisa mencegah buat penularan. diisolasi Nah, jadi mandiri. ini mitosnya bener atau enggak? Yang nggak perlu pulau. Cuman kalau Iya. tujuannya supaya anaknya yang malu nggak main keluar, mencegah penularan, anaknya bisa bed rest di rumah, ya ada gunanya juga jadinya. Oh iya Cuman dok. banyak cara lain kan supaya Iya. nggak keluar rumah nggak harus pakai bulau juga sebetulnya. Berarti sebenarnya bulau itu kan bukan tata laksana yang tepat ya dok ya. Oke oke. Jadi mungkin mama mama papa bisa eh, mendapatkan informasi baru nih bahwa bulau itu sebenarnya bukan tata laksana utama dari penyakit gondongan ini. Nah, dok kalau misalnya khawatir orang tua tuh mereka biasanya berpikirannya ada komplikasi gitu. Apakah nanti anaknya bisa jadi kejang atau tadi yang sudah disebutin dokter nanti pas udah tua jadi mandul dan lain-lain. Nah, kira-kira benar nggak dok komplikasinya bisa ke arah sana semua? Atau ada yang lain? Oke, jadi kalau bahas komplikasi, infeksinya virus ya. Nah, virusnya itu bisa nyebar sistemik, jadi bisa kemana-mana lah nyebarnya. Cuman dari beberapa literatur, yang paling sering itu komplikasinya pankreatitis, jadi radang di pankreas. Biasanya gejalanya jadinya anaknya muntah-muntah, Hmm, terus sakit perut gitu ya. Itu harus waspada dengan pankreatitis. Kalau ada pankreatitis harus dirawat, pasiennya harus dipuasakan dulu, diistirahatkan. gitu. Terus yang kedua, yang paling sering lagi sebenarnya dulu tuh meningitis atau Hmm, peradangan di selaput otak gitu ya. Biasanya keluhannya pasiennya pusing, pusingnya nggak terkendali, atau kesadaran, atau malah bisa sampai kejang. Nah, dulu waktu sebelum ada vaksin MAMS, meningitis itu paling sering disebabkan sama ini, sama gondongan ini. gondongan. Jadi makanya Iya. dulu kita buat vaksinnya. Di dunia ini buat vaksinnya supaya menurunkan angka meningitis. Yang ketiga, eh, gangguan pendengaran. Jadi Hmm, karena letaknya di dekat. Ya. di si kelenjar air liur yang di sini, dia dekat sama saraf-saraf pendengaran. Jadi kalau ada peradangan di saraf-saraf pendengarannya, bisa jadi gangguan pendengaran. Biasanya awalnya ada tinnitus atau Berdenging ya ya dok. berdenging, lama-lama pasiennya akan berkurang pendengarannya. Nah itu mungkin komplikasinya. Terus yang mandul, mungkin masih dikit banget yang laporan bilang anaknya mandul. Jadi mandulnya itu karena komplikasi dari gondongan ini salah Mm-mm. satunya peradangan di testis Oh iya, gitu. Jadi terutama pada anak laki-laki ya. iya dok. Tapi kalau perempuan nanti bisa juga di sel telur, cuman lebih jarang. Nah, kalau udah sampai ke testis, testisnya bisa kena satu atau kena dua. Biasanya dia kalau peradangannya melanjut bisa sampai mandul. Cuman angkanya sangat jarang. Oke. Berarti bisa ya dok jadi testisnya bengkak juga ya Ya, dok ya. terutama pada yang kalau kata literaturnya
yang habis puber, jadi lebih dari 10 Oh, tahun gitu, lebih beresiko kena orkitis namanya ya. iya iya Jadi dok. ntar harus lebih waspada ibu-ibu yang anaknya udah lebih dari 10 tahun kena Mm-mm. MAMS, harus dicek terus si buah zakarnya ya. Iya dok. Takutnya apakah beneran karena gondongan atau yang lain kan? Ah, iya. Gitu. Oke. Sip. Nah, kalau misalnya biasanya dokter nih kalau misalnya menemukan kasus MAMS, bagaimana hal-hal apa aja yang menjadi pesan penting untuk selama perawatan dok? Oke, mungkin pesan pentingnya yang pertama tuh harus cari dulu ini dia sendirian kena MAMS, tahu di sekolahnya lagi outbreak atau lagi marak Lagi yang banyak kena ya dok? MAMS-nya. Hmm, Karena kan kalau kita mau diagnosis MAMS, tentu kita harus cari kontaknya ya. iya, Sebenarnya dulu udah berkurang jauh MAMS, cuman karena ada pandemi lah, jadi pada nggak divaksin, iya, akhirnya mulai muncul marak lagi. lagi si MAMS atau gondongan ini. Nah, jadi pesan ke orang tuanya yang pertama, eh, kalau udah sakit, isolasi. Jadi di Hmm, rumah minimal seminggu betul-betul atur. Jadi kalau udah seminggu dirawat, atau seminggu habis gondongan, biasanya dia udah nggak bisa nular lagi tuh. oh iya dok. Jadi minimal seminggu di rumahnya, kemudian cukupi air minum, Iya dok. cukupi minum yang banyak, kemudian makan harus masuk, yang bergizi. Kalau misalnya belum bisa ngunyah, yang lunak-lunak dulu, tapi tetap harus ada gizinya. Hmm, Kompres hangat, sama paracetamol cukup buat hmm, menahan sakitnya. sakitnya Ya, dok. biasanya orang tua khawatir dok berapa lama ini Iya. flashnya gitu ya. Nah, variatif, tapi biasanya range-nya 1 sampai 2 minggu biasanya. Oh gitu. Dok sama ini biasanya tuh kan kalau misalnya lagi gondongan itu pasien anak-anak ini biasanya mereka jadinya kalau jadi makan malah jadi makin besar dok. Oh Nah ya, ya, itu ya, ya, ya. gimana tuh dok? Ya, kan makan itu emang kita jadi ngeluarin air liur ya. Iya. Jadinya kalau air liurnya lagi produksi, otomatis dia bakal makin radang, makin sakit. Makanya makanannya pun biasanya kita saranin jangan yang asem. Hmm, Karena kalau makan yang asam itu dia menggugah air liur supaya banyak. keluar, jangan yang pedas. Karena kalau pedas juga sama air liur bakal keluar, jadinya makin gede si Iya dok. gondongannya. Jadi utamakan hindari dua makanan yang itu sih Oh biasanya. iya dok. Sama biasanya juga ada yang nanya nih dok. Kalau misalnya di rumah tuh ada anaknya nggak satu nih dok, tapi Eh, misalnya ada tiga. Nah itu alat makannya harus dipisah ya, ya. atau gimana gitu. Wajib, itu mah wajib. Jadi kan penularannya tadi selain dari batuk pilek, itu juga kontak langsung dari air liur ya. Iya dok, Jadi kalau sharing atau berbagi alat makan. sendok, alat makan, kan pasti nempel-nempel tuh air Iya, liurnya. Sangat mungkin nanti ketularan. Jadi kalau bisa isolasi itu isolasinya bukan diem aja tapi makanannya juga buat dia sendiri, oh, alat makan juga buat dia sendiri. Terus yang ngasuhnya harus rajin cuci tangan dan pakai masker supaya nggak nularin ke adik-adiknya yang lain. lain ya dok. Berarti ya hampir kayak isolasi mandiri waktu zaman COVID ya dok ya. Iya, kalau mau kayak gitu ya, soalnya kan sama virusnya Virus sama juga ya dok. nularnya lewat Lewat surat batuk udara, atau percikan itu. juga. Jadi ya harusnya kayak gitu. Karena kalau di rumah sakit juga dirawatnya walaupun nggak tekanan negatif kayak COVID ya, Iya, tapi minimal sendiri lah. isolasi ya dok. Oke. Nah, kan tadi dokter udah ada singgung-singgung dok sebenarnya dengan adanya vaksinasi MAMS ini bisa mencegah gitu penyakit. Nah, kira-kira kapan aja ya dok anak-anak ini boleh divaksin MAMS? Oke, ya sebenarnya vaksin MAMS itu kan gabung sama vaksin campak sama rubella ya. Ya dok. Namanya vaksinnya MMR. Tinggal Google aja tuh jadwal vaksin IDAI 2024 Iya dok. muncul di sini gitu. Nah, vaksinnya itu di usia lebih dari setahun. Kenapa? Boleh nggak dok dikasih di bawah setahun? Nggak perlu, karena dia masih punya antibodi dari ibunya. Makanya kita kasihnya yang udah lebih dari setahun. Saya dikasihnya kira usia 15 sampai 18 bulan ya. Kita mulai kasih vaksin dosis pertamanya. Kemudian kita kasih booster atau dosis keduanya. Iya. Nanti pas sudah gede tuh, udah 24 tahun nih, Hmm. kalau nggak salah. 24 tahun kita kasih boosternya. Efektivitasnya gimana dok? Mungkin nggak kena lagi kalau udah vaksin gitu ya. Iya, itu pasti khawatir. Pertanyaannya kayak gitu ya. Iya dok. Ya namanya vaksin nggak ada yang sempurna. Iya. Efektivitasnya beda-beda di tiap negara. Cuma kalau kita lihat dia angka keberhasilan buat mencegah MAMS itu sekitar 80 sampai 90%. Jadi tetap Oh aja iya. masih ada chance 10% Untuk dia sakit lagi. kena sakit. Tapi biasanya kalau divaksin walaupun sakit karena tentaranya udah siap,
Jadi biasanya lebih ringan dibandingin sama yang belum vaksin. Oh, Biasanya oke. gitu. Jadi tetap harus vaksin. Vaksinasi ya. Jadi memang dengannya ada vaksinasi ini harapannya gejalanya nggak sampai yang kayak Ya, kejang-kejang atau meningitis yang gitu-gitu betul. ya dok ya. Cuman gede aja gitu ya. Iya gede aja dan insya Allah nanti bisa sembuh sendiri ya dok ya. Oke. Nah dok kalau misalnya di RSUD Bandung Kiwari bisa nggak sih dok vaksin MAMS itu? Bisa lah. MMR kan di cover sama pemerintah ya. Jadi itu jadi program wajib pemerintah. Jadi mau di Bandung Kiwari, mau di Vaskes 1, mau di swasta, semuanya pasti bisa vaksin MMR. Dan biasanya cenderung aman ya kalau MMR, nggak bikin demam, efek sampingnya nggak banyak lah dibandingin sama yang waktu usia 2 bulan, 4 bulan itu kan sering bikin demam. Kalau MMR cenderung lebih aman biasanya. Oke, berarti Mama Papa bisa membawa anaknya ya ke RSUD Bandung Kiwari untuk divaksin gondongan atau MAMS ini ya dok ya. Oke. Em, Kalau dari saya sih pertanyaannya itu aja sih dok. Mungkin dari dokter ada tambahan lagi nggak dok? Apa ya, kalau pengalaman tuh dari pasien-pasien yang gondongan gitu Iya ya, dok. biasanya ibunya selalu khawatir sama komplikasi sih. Iya memang. Jadi, "Dok, ini bahayanya apa kalau gondongan?" Gitu. Biasanya selalu khawatir tentang itu. Mungkin karena banyak mitos-mitos tadi ya, bisa bikin mandul dan segala macam. Jadi, yang tadi kita udah bilang ya, komplikasi itu ada, tapi kalau sudah divaksin, biasanya komplikasinya lebih sedikit. Insya Allah nggak banyak. Saya udah praktek berapa tahun ya dari dokter umum, nggak pernah nemu yang gondongannya sampai ada komplikasi. Jadi mungkin itu karena coverage imunisasi kita udah Imunisasi ya. lumayan bagus ya. Cuman kalau kitanya santai, nggak imunisasi, meremehkan ya, jangan Jadi sampai muncul sampai ada kasusnya yang meningitis karena MAMS ya mams dok. gitu atau orkitis karena mams gitu. Sayang sekali lah. Karena ini sebenarnya nggak berbahaya kalau nggak ada komplikasinya. Iya, karena ini merupakan penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi gitu. Itu. Oke, mungkin untuk diskusi kita pada hari ini dicukupkan dok. Dan pesan dari dokter Kautsar bahwa sebenarnya mamah dan papa bisa mengetahui untuk pencegahan terlebih dahulu terkait penyakit eh, MAMS ini ya, dengan datang ke RSUD Bandung Kiwari untuk mendapatkan vaksinasi MAMS dan bisa di-cover dan insya Allah gratis ya dok dari pemerintah karena masuk program pemerintah. Dan juga untuk poin-poin penting tadi ada mamah dan papa perlu penting untuk mengetahui tanda-tanda dehidrasi atau tidak makannya, baru nanti boleh diperiksakan ke dokter spesialis anak atau ya ke dokter spesialis anak untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dan tidak usah perlu pakai belau ya dok, karena sepertinya masih sering ya dok ada pakai belau, karena mungkin karena habis pandemi COVID ini muncul-muncul lagi, jadi mengikuti kayak zaman Iya, baheula dok belum gitu. diupdate ya. Iya, belum diupdate. Tidak perlu, tapi cukup berkonsultasi dengan dokter spesialis anak atau dokter di fasilitas kesehatan terdekat. Dan ayah bunda boleh nanti untuk anak-anaknya tetap menjaga gizinya dok ya, gizi seimbang, mencegah untuk kejadian stunting, dengan mengkonsulkan dan rutin cek kesehatan anak tumbuh kembangnya ke puskesmas, posyandu ataupun dokter. Karena mungkin hal-hal ini kita bisa ketahui dari awal ketika udah ada ciri-ciri arah gejala MAMS dan lain-lain atau mungkin belum diimunisasi. Karena tanpa mama papa tidak datang ke fasilitas kesehatan itu tidak akan terdeteksi. Mmm, Mungkin itu ya dok pesan-pesannya? Udah. Terus sama itu mungkin Iya dok. suka banyak yang udah minum antibiotik duluan. Nah itu dok, Nah, mumpung lagi iya, AMR, iya. antimicrobial resistance. Ya, jadi karena penyebabnya tadi virus ya, kita udah diskusi ini penyebabnya virus, jadi kita nggak perlu antibiotik. Antibiotik itu fungsinya buat bakteri ya, Iya dok. jadi kita nggak perlu ngasih antibiotik. Jadi cukup istirahat, cukup cairan, nutrisi yang baik, kemudian isolasi di rumah. Itu ya cukup buat sembuh mamsnya. Jadi nggak usah pakai antibiotik. Iya, jadi tidak usah sembarangan menggunakan antibiotik. Oke, jadi buat Sobat Kiwari nih yang ingin konsultasi untuk anaknya ke dokter Kautsar nih, kira-kira kapan ya dok bisanya? Oke, jadwal saya di Bandung Kiwari berarti ya. Kalau poli reguler, Rabu sama Jumat. Siang jam 1 mulainya sampai jam 3. Tapi kalau poli eksekutif bisa hari Kamis pagi hari. Oke.
Jadi buat ayah bunda yang ingin berkonsultasi langsung ke dokter Kautsar, mangga boleh dicek lagi jadwalnya di Rabu Jumat siang dan di Poli Eksekutif hari Kamis pagi. Kamis pagi. Terima kasih buat Sobat Kiwari yang sudah menyaksikan podcast RSUD Bandung Kiwari. Semoga penjelasan terkait penyakit gondongan ini dapat bermanfaat untuk masyarakat Kota Bandung dan khususnya ayah bunda di Kota Bandung. Sekian dari terima kasih. Salam sehat dari Kiwari.